Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah ngijanin rahmat, ridwan dan manfaat untuk pengarang kitab. Ridwan, rahmat dan manfaat untuk ita selaku ta sing mempelajari kitab ni, baik di dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keempat kan? Oh, dan demikian lagi bawaan deh. Dan demikian lagi jika syak ia pada meninggalkan ruku atau sujud, nakane masih terasing sujud sahwi. Jadi termasuk lamun arak dengan ragu-ragu apakah ia ninggalang ruku atau sujud atau suatu rakaat. Kurang jaga rakaatnya. Syak, ragu-ragu. Maka hendaklah diperbuatnya akan dia, kemudian maka sujud sahwi ia. Jadi lamun ruku lupa dah, kerjakan ruku. Lamun memang masih rapat waktunya. Tiba-tiba sujud ternyata ruku ni nama. Maka balik ke atas, ruku dulu, ya. Karena sujud yang tadi belum dihitung. Karena memang belum saatnya, sehingga atrep ke atas. Ruku dulu. Bares terakhir saya nggak mau terlupa ngone. Jadi ruku no lupa ada kelolosan atrep ruku bait kemudian i'tidal sujud sebelum salam nanti dia sujud sah. Atau sujud lupa entah lupa ada dua atau lupa ada sekit. Maka jika waktunya masih dekat dengan itu kerjakan. Mulai terakhir wah kita tutup apa tinggal. Perasa kudikku ruku ngonek di rakaat kedua. Nah, sak dia di sana berarti itu satu rakaat hilang itu. Nah, jadi satu rakaat itu diambil lagi ditambah. Nah, termasuk juga ketika dia ragu terhadap rakaat. Baris kita duit penjelasan tentang ragu terhadap rakaat yang kurang. Maka pada tiga hal ini yaitu lupa satu rukun antara ruku atau sujud atau rakaat, maka diperbuatnya hal itu lalu dia sujud sahwi. Dan jika hilang syaknya dahulu daripada salam sekalipun, jadi ngonek iragu, lagu wah na sujud sahwi. Kalau kena salam ia pun ingat, oh wah tetu ngonek, ndak berpengaruh. Ya, sekalipun nama rakno, artinya sedek naman salam pun ingat. Apakah dia mau sujud sahwi ba'da salam, apalagi? Tidak ada masalah sujud sahwi. Lalu nak sujud sahwi, apalagi dia narak pengaruhnya Malik. Lamun tekan oleh Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i mengambil sujud sahwi itu sebelum salam. Ya. Ia tahu ingat, dia naman sujud pun ingat. Tidak berpengaruh yang itu. Tetap sujud sahwi. Artinya lawah jakku rombok ingone ya tepat ternyata. Itu tidak mempengaruhi apapun. Karena kita sudah ketika syak kita mengambil keyakinan dengan menambah mana yang kita lupa. Begitu. Lanjutkan sujud sahwi. Salam. Maka jika di dalam sembahyang yang 4 rakaat, 3 rakaatkah sudah atau 4 rakaat? Nih ragu ya wah. Apakah wah mau 3 rakaat nih atau 4 rakaat? Maka wajib atasnya mengambil yakin dengan menjadikan sembahyang itu 3 rakaat. Jadi paling kedik doang terbaik. Nih wah 3 rakaat atau 4. Maka ambil 3 rakaat.
tambah 1 rakaat di dalam sholat 4 rakaat tentunya jamaah. Ya. Yakin dengan menjadikan sembahyang itu 3 rakaat dan menambahi serakaat. Ya, menambahi serakaat lagi karena bahwasanya asal ketiadaan memperbuat dia. Jadi pada dasarnya yang membuat kita ragu itu 4. 2 atau telu yang membuat kita ragu itu teluna. Jadi yang lebih banyak itu yang mendatangkan keraguan. Walaupun belum tentu masih jamaah secara haknya itu apakah memang 2 atau telu. Nah, tapi keraguan itu jelas datangnya pada yang lebih banyak. Maka yang diambil yang lebih sedikit. Kemudian maka sujud sahwi iya. Jadi suahang nerombok serakaat barulah dia sujud sahwi tentu sebelum salam. Dan jika sujud sahwi iya, dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salam sekalipun. Nah, marah kasih buruk masih. Wah-wahna rombok ya na jamaah. Sendik neman salam, dek neman sujud lah. Lan ingat ya, ternyata ya pas wangonek mula nu. Tidak berpengaruh sujud sahwi salam. Jadi artinya ingatnya kembali setelah ragu laksana ya nah, itu tidak merusak sholat yang sudah dia perbaiki karena syak. Apakah dia tambahi, apakah dia perbuat sesuatu yang dia lupa. Seperti bahwa ingat ia akan bahwasanya ialah rakaat yang keempat. Oh, ternyata memang betul itu rakaat yang keempat. Demikianlah hukum tiap-tiap yang disembahyangkan dengan syak. Jadi setiap ada keraguan itu, maka keraguan itu harus dibuang, ambil keyakinan, lamun terlupa atau ragu belum melaksanakan, laksanakan. Kalau kita ragu kurang, tambahkan. Nah, ya kan, tiap-tiap yang kita ragu di dalam sholat itu. Dan diihtimalkan lebihnya. Atau yang ada kemungkinan. Ada kemungkinan ihtimal. Jadi bisa saja merokasi berunu. Ini doang kita ragu marah telua tompat. Maka keyakinan kita adalah ambil yang lebih sedikit, tambah 1. Padahal ini nuai cukup sebenarnya. Maka itu artinya diihtimalkan bahwasanya lebih. Bisa jadi. Nah, pada hal-hal semacam itu hendaklah ia sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Karena syak ia pada lebihnya. Dan jika hilang syaknya dahulu daripada salamnya sekalipun, sudah kita perbaiki, sudah kita ambil keyakinan, marah ungkat si beruk, ternyata ingat itu sedikit teman salam, tidak akan menjadi pengaruh apapun. Tetap jalankan sujud sahwi. Baru salam. Melainkan, ada kecuali ini. Melainkan jika hilang syaknya dahulu daripada membawa barang yang diihtimalkan lebihnya. Nejak sendik neman, sebut kan sendik neman salam. Lamun nejak sendik neman melaksanakan lebih yang dian itu, ihtimalkan itu. Itu ingat, artinya tak terlangsak. Maka tiadalah sujud sahwi. Dari karena barang yang diperbuatnya itu wajib atas tiap-tiap hal. Artinya memang hal wajib yang dia lakukan. Ya ingat, balas kita contoh lebih yakin pemahamannya. Ingat itu sendik teman melakukan perbaikan. Maka pada dasarnya yang kita lakukan itu memang kewajiban, bukan perbaikan. Maka tiada memberi bekas syak di dalamnya. Misalnya, umpama, ini. Syak orang yang sembahyang 4 rakaat di dalam rakaat yang ketiga. Zuhur misalnya. Salat 4 rakaat itu kan ada zuhur, ada asar, ada isya. Tapi contoh zuhur umpama. Nah, syak dia ragu-ragu pada rakaat yang ketiga. Adakah rakaat ini yang ketiga atau yang keempat? Padahal kan rakaat ketelu. Lagu ragu.
Ini rakaat ke-3 atau rakaat ke-4 nih. Maka ingat ia di dalam rakaat yang ketiga itu, yakni dahulu daripada berdiri. Kan rakaat ke-3 tahu tak ragu rakaat ke-3 ni atau ke-4. Nah, kan mestinya lamun ragu terus dia akan tambah. Harus berdiri lagi ambil satu. Ternyata sendik nama nuras ingat ya nah. Oh rakaat ke-3 ternyata nih. Kan memang seharusnya dia bangun. Bukan karena perbaikan. Bukan karena ihtimal dia perkirakan, tidak. Tapi memang kewajiban untuk menambah lagi satu. Nah, belamun si bejulu ngonek noja keraguan tetap berjalan, belum dia ingat, maka dia harus mengambil langkah menambahi satu. Lamun si neja, ya ingat memang tetu-tetu rakaat ke-3 sino, maka tentu dia akan menambah satu kali, bukan perbaikan. Nah, ngono. Namun si neja dah kadedek tersujud sahwi, memang dia dah lupa kan? Itu lupa semendak, ternyata kita ingat. Ya, yakni dahulu daripada berdiri. Sendik teman nuras untuk memperbaiki, ternyata kita ingat bahwa itu adalah rakaat yang ketiga. Bahwa rakaatnya itu rakaat yang ketiga. Ketiga juga. Tiadalah ia sujud sahwi. Tidak perlu nanti sujud sahwi. Dari karena barang yang dibawanya dengan dia serta syak itu wajib ia atas tiap-tiap takdir. Jadi ukurannya takdir. Ukuran solatnya adalah ukuran solat 4 rakaat, maka wajiblah 4 rakaat. Perkara ngonek nemu ragu semendak no, kemudian ingat dia sebelum melakukan perbaikan, maka dia berdiri bukan untuk melakukan perbaikan, tetapi untuk melaksanakan kewajiban yang sebenarnya. Bersalahan jika ingat ia kemudian daripada berdiri. Wah nganjeng pada rakaat yang keempat. Tapi tadi dia berdiri itu karena ingin memperbaiki. Artinya mengambil keyakinan. Telu atau 4 nih, telu atau 4. Harus telu. Tayak robokan sedikit nanti. Padahal memang telu. Lalu tempatnya ingat setelah berdiri. Jadi berdirinya orang ini sebenarnya untuk menutupi syaknya yang tadi. Nah, jadi kalau dia begitu, pada rakaat yang keempat itu dia sudah berdiri baru dia ingat akan bahwa rakaat yang ketiga yaitu yang dahulu daripada rakaat ini hendaklah ia sujud sahwi. Karena syak ketika berdiri kepada rakaat yang keempat. Nah, tetap sujud sahwi. Sebab itu dianggap berdirinya tadi bukan berdiri yakin bahwa itu adalah rakaat yang keempat. Tapi dia berdiri syak untuk harus menambah itu supaya menjadi 4. Ya, keempat pada lebihnya ya. Yang diihtimalkan. Maka serasa ia membawa akan rakaat yang lebih. Nah, tentu. Telu atau 4 nih, telu atau 4 nih. Aduh, rombok karing sekit. Jadi apa? Dalam pikiran kita itu ada perasaan bahwa telu atau 4 kan kita harus mengambil telu. Sekalipun ada kemungkinan dia sudah 4. Berarti lamun memang ada 4, ada kemungkinan dia sudah lebih. Tapi memang harus begitu. Nah, kata-kata ada ihtimal lebih no, itu yang mengharuskan dia sujud sahwi. Ya. Dengan takdir ya, dengan perkiraan. Jadi pada ukuran orang itu bahwa apa yang dia lakukan ini bukan satu keyakinan tetapi berdasarkan keraguan. Dan itu dia anggap sebagai menambah. Maka kalau dia anggap itu sebagai menambahi, maka ada ihtimal kelebihan. Walaupun ini tentu ini nendek, maka si baru ranjak ragu. Tetapi jika ingat ia akan bahwasanya rakaat itu rakaat yang kelima. Nah nejak nih ingat dia bahwa itu rakaat lebih. Misalnya. Telu atau 4. Nih harus terombok kali sekik lah. Ternyata wah nganjang pun ingat.
Wah 4 ngonek sebenarnya. Berarti nganjang neno dia di rakaat yang kelima. Nah, kalau dia begitu bagaimana? Rakaat yang kelima wajib atasnya duduk dengan segera. Karena dia ingat bahwa itu dia lebih duduk dengan segera. Tidak usah dilanjutkan Fatihahnya. Baru nampak alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ingat yang la tertumpat wah baru ni lebih berarti duduk. Ya. Lalu membaca tahiyat jika belum dibacanya. Lalu membaca tahiyat baca surah tahiyat. Ya. Kemudian maka sujud sahwi. Ya, baca tahiyat sampai selesai sujud sahwi baru salam. Nah, jadi di sini ketika lebih ingat ketika dia sudah berdiri turun segera. Ya. Nah, ini lamun makmum ini kan dia jelas salat mesa atau salat berjamaah. Lamun berjamaah biasanya kadang-kadang ngarap pembadak dengan mudi. Subhanallah lana lebih. Lagu imam ini dinara idapna lebih. Tilah doang teguh. Doa baya imam ini. Itu silai mudi wah ndot patakat ndot wah. Baris tegita pada beberapa hal yang memang di dalam kelebihan atau dalam hal imam itu balik kepada tahiyat awal yang mestinya ndak balik gitu. Lamunnya kan mestinya turun imam. Lamun lebih 4 rakaat artinya akan menuju ke 5 rakaat kalau sudah ada teguran. Maka seharusnya dia turun. Lagu dia turun. Nah, pada marak tahiyat awal si lupa terus netaya kan dia kanggo turun seharusnya. Lagu turunnya nah. Nah, bagaimana sikap makmum di sini pada hal-hal semacam ini? Masalah. Apabila syak seorang pada bilangan rakaat sembahyangnya, adakah sudah genap atau kurang? Wajib atasnya mengambil yakin dengan menjadikan sembahyangnya itu kurang serakaat. Marongkat sione 3 atau 4 maka dia harus mengambil 3. 2 atau 3 maka dia harus meyakinkan 2. Serta menambahi serakaat lagi. Karena tiada harus baginya pada ketika itu memakai zonnya. Jadi ketika ragu maka harus dia mengambil satu keyakinan, tidak boleh mengambil perkiraan-perkiraan yang lain. Ya. Jadi tiada harus, tiada boleh ya. Baginya pada ketika itu memakai zonnya akan genapnya atau kurangnya. Dan tiada harus ia menurut kata orang lain atau perbuatan orang lain pada genapnya atau kurangnya. Pokoknya namun teragu, ambil yang lebih sedikit, tambahi. Dakan luwek, yo makat nerombok sembahyang suayah lana. Wah 4 rakaat sih sembahyang nih maka dengan jang malik lana kena itu sih dengan tak doa. Tak usah didengarkan, tak diikutin. Ya. Apa lagi datang penuh nasi dan lebih wah nih. Tak doa. Karena yang sholat kita bukan dia. Ya. Tetap lanjut. Dah kajak ia mararuan parsin kita itu wah itu lagu maidap telu idap rombok. Biarkan orang itu mengatakan kecuali itu memang berjamaah aja. Harus kita paham bahwa ketika dia bilang subhanallah ada yang salah. Nah, ngene. Lamun si neja kita salat mesa kemudian dengan lain si kita itu luwe maka tak usah taati apa kata orang ketika kita ragu di dalam masalah ini. Ya. Atau lebihnya dan jika ada orang itu banyak sekalipun luwek ke kajian melainkan jika ada banyaknya sampai kepada bilangan tawatur. Mutawatir kita tawatur. Ada kecualinya. Jumlahnya petang desa dengan pada itu. Sebenarnya mutawatir itu ada yang memakai ada perbedaan di antara ulama-ulama ahli hadis. Yang paling sedikit itu mengatakan 4. Kalau sudah 4 itu mutawatir katanya. Sebab kata banyak itu bisa 3. Tapi mutawatir itu 4. Nah, tapi ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan sampai 100 mutawatir itu. Ya intinya sebenarnya mutawatir itu adalah jumlah yang tidak mungkin mereka bohong. Gitu.
Itu mutawatir. Nah, jadi ini disebut standar mutawatir. No. Tapi menurut kebiasaan tidak mungkin dia bohong kalau begitu banyaknya gitu. Ini teparan tempat dengan sendiri bohong wah lamun 4 lalu jangan mutawatir. Karena ada yang mutawatir itu 4 orang. Jadi ketika ada perawinya 4 atau lebih setelah itu mutawatir. Jadi minimal 4 katanya mutawatir. Nah, lamun sampai sekenuh aja. Sampai ada tawatur, jumlahnya banyak, sekira-kira hasil pengetahuan yang daruri akan genapnya atau kurangnya dengan kata orang atau perbuatan orang itu. Artinya sudah pasti itu. Pengetahuan yang pasti itu. Dengan jumlah orang itu pasti sudah tidak ada salahnya gitu. Marongkat sibur apa standar 4 atau petanda segitu. Hendaklah diturutinya. Nah, lamun duit lalu ya turut. Ya. Duit lalu begereong kadang-kadang lebih ni, lebih turut. Ya ni duit. Ya. Hendaklah diturutinya kata atau perbuatannya mereka itu. Karena tersebut di dalam hadis riwayat Muslim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri as-shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatuhu ay raddatha as-sajadatani wa ma tadammanatah minal julusi bainahuma ilal arba'." Ini dalam hadis ini tentang keraguan orang apakah dia sholat 3 atau 4, maka buang keraguannya, ambil keyakinan. Yakni maksudnya jadikan dia 3 tambah 1. Andai pun dia lebih 5. Nah, maka sebenarnya sujud sahwi ditambah dengan duduk di antaranya itulah yang mengembalikan bilangan 5 itu menjadi 4. Ilal arba. Artinya apabila syak seorang daripada kamu di dalam sembahyang, maka tiada diketahuinya adakah ia sudah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dibuangnya akan syaknya. Falyatrahi syakka. Dibuangnya akan syaknya itu. Dan dan diperbuatnya atas barang yang diyakinkannya. Kemudian sujud sahwi ia dahulu daripada salamnya. Maka jika ada sembahyangnya itu 5. Nah, jadi ini kan jamaah. Itu ragu telu atau 4. Disuruh itu buang keraguan yaitu 4. Tambahi dengan 1. Lamun terberombok, ada kemungkinan dia 5 jamaah. Kan keraguan ada 3 atau 4. Ini 3, ini 6, 4. Maka ketika kita tambah, ini pas 4, ini lebih 5. No. Ketika kita tambah itu. Nah, kata Nabi SAW, seandainya pun dia ternyata 5, lalu kita ragu ternyata 5 duit. Maka bagaimana? Maka jika ada sembahyangnya itu 5 rakaat, niscaya dikembalikannya oleh 2 sujud yang tadi. Sujud sahwi itu akan sembahyangnya itu kepada 4 rakaat. Jadi sujud 2, duduk di antara 2 sujud, ya. Sujud sahwi itulah yang mengembalikannya menjadi makna 4. Jadi ini berombok pegawaian untuk mengurangi. Artinya ini jaminan dari Rasulullah SAW bahwa sekalipun andai ternyata lebih, maka sujud sahwi dan duduk antara 2 sujudnya itulah yang memberikan nilainya 4 rakaat. Dari karena 2 sujud sahwi itu jadi menampal barang yang cedera di dalam sembahyang sebab lebih atau kurang.
jadi lebih atau kurang, sujud sahwi itulah yang menambalnya. Ya. Kalau dia kurang, maka dia menjadi penambah. Kalau dia lebih, maka dia menjadi ngatret. Para si baru. Ternyata 5, maka sujud sahwi itu yang menilainya menjadi 4. Jaminan Nabi ini jamaah. Jadi terdebatang ya, ini baik, ini baru terdebatang. Dengan lupa, dengan syak. Maka didik berdebat lalu di dalam seluruh kehidupan kita bisa 2. Tersalah atau lupa. Dan tersalah atau lupa ini dua-duanya dimaaf oleh Allah. Ya, dua-duanya dimaaf. Jadi Allah akan memaaf sesuatu yang dilakukan oleh hambanya itu lupa, tersalah, dan dipaksa. 3. Makanya dalam doa sitajah dari Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta'na. Jika kami lupa atau kami salah. Salah dalam hal ini tersalah. Apa dan tersalah? Ndik nagan jagorita, nyagana lontahang, imana imanggala, ngano lagu sangkep tekana isi, ngano. Ini kan bukannya tidak sengaja, dia sengaja begini lagu dia kita sangkep telik samping lah, entong gitu, tersalah, nah, begitu. Namun dengan maaf dengan maaf di sini, ndek kuat lontang imah aku dikutosi dalati, ndek kebejangkuan. Lagu dalam pembunuhan tersalah, nah, pembunuhan tersalah. Pembunuhan itu ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan serupa sengaja, ada pembunuhan tersalah. Ndek sunata apa rana kisos lagu mengganti, ya, mengganti dengan harga 100 ekor unta, tapi tidak berat, artinya tidak seberat orang yang sengaja atau serupa sengaja. Masalah, jika lupa imam atau yang sembahyang seorang dirinya akan tahiyat awal sendirinya atau serta duduknya, ya, artinya tahiyatnya saja atau tahiyat beserta duduknya. Lagu ni sangka ni terpisah tokol nak kerja tahiyat awalnya kan tahiyat awal itu tokol doang kan ni. Lamun tak lupa sikit lupa dua-dua ni biasa. Lagu Arab dengan tokol doang dia baca tahiyat. Berarti Arab sikit lupa namanya sih. Nah, umpama nih. Ada orang yang lupa tahiyat awal atau yang dia lupa itu dengan duduknya serta duduknya. Maka ingat ia kemudian daripada berdiri betul, suahang nenganjeng ampuna. Ingat bahwa dia tadi lupa tahiyat awal. Maka janganlah ia kembali duduk akan tahiyat itu, ingat tak? Ndak tulak baca tahiyat awal namun tuah nganjeng. Karena ia sudah masuk mengerjakan rukun. Maka tiada harus meninggalkan rukun karena mengerjakan sunnah. Tiada harusnya tidak boleh. Tidak boleh meninggalkan rukun, kita sudah berdiri untuk kembali duduk melakukan sunnah, yaitu tahiyat awal. Maka jika kembali ia kepada duduk akan tahiyat itu dengan disengaja, lagi tahu ia akan haramnya, niscaya batallah sembahyangnya. Nah, kau tahu ada ini ke? Kau ada tulah. Subhanallah dan sudah murid tokol sudah malik padahal walombok sudah nganjang bro. Batal sembahyang. Tetapi jika kembali ia dengan lupanya, grogi. Itu target isi subhanallah lupa entah nasi tidak kanggung. Tokol ya nah. Atau dengan jahilnya akan haram kembali. Nah ni jangan ndak angkat jadi imam lah muntah jahil no. Ini mudah tahu ya nang ngombe tante bas mudah peleh ngene angkat dengan lek mudi dan seterusnya. Itulah persyaratannya jadi imam. Lawan menah ni lapuk dah suah bodoh jadi imam ndak ada kena jadi imam dia cuma tahu apa buat tahu dah ran wah nak. Lapuk dah tahu jadi imam ngono. Tidak sangka dalam agama. Dia nak agama sangka jemaah.
Iluik nak ni dengan paham-paham baru. Parana dengan odak-odak jerimam. Dia harap milih jerimam jarina. Nuak-nuak mandi jenazah. Dia harap mandi jarina. Jadi sederhana. Molah agama itu yusrun. Ya. Ad-din yusrun. Agama itu mudah. Ya. Tidak ada agama itu dipersulit. Jadi tidak persulit dengan di dalam. Dia tahu dalam masalah urusan dosa, urusan pahala itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Si penting kalau mudah ngaji, rukunna ni, syaratna ni, sunnatna ni jalan. Sahna ni, batalna ni jalan. Masalah baris apakah kita terima sida-sida Allah, mudah-mudahan siapa nak terima. Apalagi kita nilai dengan, tidak nilai dengan, nilai diri kita doang juli. Itu pun kadang-kadang dilebus nilai diri itu jamaah. Ini sangat perlu nih jamaah sebab ya luwek lalu ke zaman sini ni menyebabkan orang yang mestinya beribadah dengan tenang menjadi ibadah dalam keraguan. Padahal suruh kita ibadah no kekhusyuan yang paling inti. Lamun pas rukunnya syaratnya khusyuk dekaringan. Apalagi baris demudai isi ragu-ragu syak demen setan. Ya. Ya, lamun lupa. Lupanya atau dengan jahilnya akan haram kembali maka tiadalah batal sembahnya, hanya wajib atasnya berdiri apabila ingat ia atau tahu akan haramnya. Maka sebelum lupa imam zini baca tahiyat awal nganjeng ya. Kan seharusnya kanggo tokol. Subhanallah lah dua dengan subhanallah. Kaget dia na, tokol dia na. Wah, ada tokol ingat kok, kanggo tokol ternyata urus, wajib urus no. Si mudin dak no wah nang ngajak wah na tokol wah nang ngajak. Nah, kan wah tahu ada ya. Ndot si dalam mudi, antian si jadi makmum. Ndak ki tokol milu, tokol si de milu. Ndak kan. Dia kanggo turun soal. Ingat ya nanti ada kanggo no mau kasih baru wajib no urus. Lupa nani suruh ita maaf di ita batalang solat. Lamun kan arwah kedong tembaca tahiyat wah ngono mai batal sembahyang. Sebab dia meninggalkan rukun. Jadi ingat lamun ingat entana peleh si tokol no wajib dia bangun. Wajib atasnya berdiri dan apabila ingat ia atau tahu akan haramnya dan sujud sahwi ia dahulu daripada salamnya babares bersujud sahwi katanya arak lupa tengonek walaupun harokat sibruk dalam keadaan terlupa kurang terlupa lebih dan lain sebagainya terlupa meninggalkan barat dan sebut sunat abad maka itulah fungsi daripada sujud sahwi tetap sujud sahwi. Ya. Dahulu daripada salamnya. Inilah perintah imam atau yang sembahyang seorang diri. Adapun makmum. Nah, nak kanggo beta silemudi. Maka jika berdiri imamnya meninggalkan tahiyat awal, wajib atas makmum itu mengikut imamnya. Wah, siap sida tokol. Allahu akbar. Lana imam no wah 2 rakaat kan gada tahiyat awal. Sida wah bagus sida tokol. Iftirash nganjang imam sini wajib dengan jang. Subhanallah untuk mengingatkan imam bahwa dia lupa. Subhanallah nganjang lagu milu. Ingat milu nganjang. Dan marak cerita si piran lah dan mai idap di tahiyat awal dan ponan dot be tahiyat awal. Jarang sangat sembahyang payu baris pada ngelor jamaah pada ngaji julu ni dua ngaji wah ni kan namanya. Ibega arak gaji 45 jaga si ndot ke tahiyat awal itu lupa. Subhanallah doa. Saya ingat ditekanggo tu Tulah duduk tersembahyang terus duduk 3 rakaat maghrib kebetulan waktu terus tersujud sahwi terus tersalam salam kanan salam kiri ya masih harap sembahyang tadi itu apa pun ada masih sembahyang sih dah mau dikajian depira ni
Lah, dia namanya idap telik tahiyat awal. Astagfirullah. Kan si dia jadi makmum. Wajib dia turut kita, nanti dia kanggo. Baik beda dalam masalah sunnah. Di tita lamun tuah lupa seren tahiyat awal, kita nganjang no, wah tamat tipa rukun narana. Dia terkanggo tulak tipa sunnah. Wajib demilu si kita. Nah, ni wah ni dek luah pada ngaji ni. Ibadah pecu lagu ni teman kena. Nah, oleh kerana jamaah luit-luit apa rana isi bermuzakarah. Aku dia sana masuk dan duit ni dia suwi-suwi lah sida dia tetap lekat tuntut wajib ya. Wajib atas makmum itu mengikut imamnya pada berdiri, karena jika tertinggal ia daripada mengikut imamnya karena membaca tahiyat dengan sengaja, maka si buruk ni idap nanti baca tahiyat, lagi tahu ia akan haramnya, niscaya batallah sembahyangnya. Dan jika mengikut makmum akan imamnya pada berdiri meninggalkan tahiyat awal, kemudian maka kembali imamnya kepada duduk akan tahiyat, maka janganlah mengikut makmum itu akan dia. Dia turut, legak turun mesan. Ya. Pada duduk, karena duduk imamnya itu tiada sunyi ia. Ada kalanya dengan disengajanya, maka yaitu batalah sembahyangnya. Atau dengan lupanya, maka yaitu tiada harus mengikut dia. Itu ingat, anak terlupa kita sejadi makmum. Jadi ketika merokat si bro, imam ni wah kena lupa na tahiyat awal pun langsung benganjang, makmum ye cekat masih milu nanganjang. Tata yang ngombe jagangan na imam turun ya malik, kadoang ya. Apa ngombe tak tersuruh? Maka pada ketika itu hendaklah makmum itu berniat mufarakah. Atau menanti ia di dalam qiyamnya. Dua kemungkinan. Boleh mufarakah, niat lanjutkan solat sendirian. Jeraklah kecil imam ini. Lanjut mesa. Atau menanti ia di dalam qiyam. Not nganjeng. Doa na selesai apa narana? Tahiyat na imam ini. Gang bayi doang baca tahiyat mesa. Si dengan ti. Kaduras jangan terus. Lanjut dah. Apa rana? Berjamaah dah. Boleh. Aku pilihannya. Tetapi berniat mufarakah terlebih baik daripada menanti. Farakah lebih bagus. Sebab apa? Tetap desak. Ragu-ragu di dalam ketika dia sudah salah. Apa sak raguan? Ya bodoh imam ternyata nih. Not sida na baris harap paling salah na lenda. Jadi nan ia suruh ia na bagus jadi na lamona gantep pilih ikut menanti dia. Sebab le doang wah apa ran kadang-kadang wah keraguan dan malik bertambah isi na baris. Khusyuk tak bisa berkurang. Maka katanya ulama lebih baik dia mufarakah daripada menanti. Dan jika mengikut makmum itu akan imamnya pada duduk dengan disengaja lagi tahu akan haramnya, maka batallah sembahyangnya. Nesi turun malik tulakno kenana baru. Masalah. Jika berdiri makmum meninggalkan tahiyat awal, padahal imamnya duduk membaca tahiyat awal. Nah kebalikannya. Ya. Berdiri makmum meninggalkan tahiyat awal, padahal imamnya duduk membaca tahiyat awal. Maka ditilik. Perhatikan. Jika ada ia berdiri karena lupanya, niscaya tiadalah kebilangan perdiriannya itu. Maka wajiblah atasnya kembali mengikut imamnya. Ini tahu hebatnya. Kalau makmum harus ditulak ngikutin imam. Allahu Akbar ni lupa. Iya makmum sini kalau losa nganjang. Imam ya tokol baca tahiyat. Karena dia lupa wajib dia duduk. Ya. Karena mengikuti imam.
kepada duduk. Ya. Karena jika tiada kembali ia dengan disengaja lagi tahu akan haram, ya batallah sembahyangnya. Dan jika ada berdirinya itu dengan disengaja, niscaya disunnatkan baginya kembali mengikut imamnya. Dua-dua dan itu ulak doang kadang. Hanya yang pertama menjadi wajib, yang kedua menjadi sunnat. Jadi masalah berjamaah lamun imamno adalah orang yang kita ikuti. Di dalam masalah hal sunnah tidak boleh berbeda dengan imam. Jadi berkhilafan antara imam dengan makmum dalam masalah sunnat itu fawahish. Suatu yang bisa bernilai batal. Namun kita lihat dalam posisi sini, makmum lupa sampai nenganjang langsung. Padahal dengan baca tahiyat. Kalau dia lupa, wajib dia turun. Supaya mengikuti imam. Kalau ternyata dia sengaja, tahiyat awal kan sunnah. Dah kan dia tahiyat awal nih ngumbe-ngumbe kan. Berarti dia sengaja bangun. Ini pun disunatkan dia turun. Namun dia turun, bisa jadi itu dibatalkan. Karena dia berkhilafan dengan sunnah, dengan imamnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Mohon maaf jamaah, ne solat. Berlaku juga untuk pemerintah di luar solat. No, jamaah. Solat harus dijelas mbe rukun, mbe syarat. Mbe rukun, mbe sunat. Mbe tahu na harus diikutin imam, mbe tahu na harus dilekanggo diikuti masih bro. Sunat liwatang si imam no marat tahiyat awal pun nganjang. Maka imam ini tidak boleh turun untuk mengambil sunnah. Lah mau turun, tidak ikutin ya. Karena imamnya sudah salah. Di dalam kehidupan dah, besok pada desa berdoa, bupati berdoa, presiden berdoa. Ketika dia tetap dalam rel aturan yang sudah wajib diikutin. Lagu pun salah, uparakah sih. Maratan si bulut. Lagu nak dia tahu ambil jaga salah, ambil jaga kena. Lamun dia tahu ambil salah, ambil kena, sukut, diam. Itu lebih baik daripada berkomentar. Maka saat ini paling bagus jamaah. Keadaan sinakan ni teduh. Engkau lamun ngantok tidur, lamun delapah ngelor, lamun harap pegawai yang degawe, ibadah bagus-bagus, berdoa, istighfar. Sebab sinakan ni subhanallah jamaah, wah luar biasa. Dengan sini tahu-tahu ni cekak dong berkomentar. Ipada miadang video. Tapun. Jadi terutama mohon maaf vaksin. Ilah ribut nomor apa jaga seran vaksin. Padahal orang tahu ada vaksin. Pun harap berkirim tiang gambar vaksin pun tulis ya jamaah. Dedek takutang ni mai ini lena. Vaksin tulis tu. Sini jorak tekaringan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Dedek belik lalu. Ini saat ini semua dibesar-besarkan sehingga jadi masalah. Padahal tidak ada masalah lalu. Pertama penyakit. Ini ada sekian macam penyakit. 6.666 macam penyakit jamaah. Bukan satu. Lagu sekian doang suruh kita takut selaput. Intinya apa? Takut mati. Padahal mati itu mungkin lebih daripada jutaan. Wallahu a'lam. Jalan Allah akan membuat orang mati. Bukan satu. Sehingga lamun datang kematian apa sih perlu? Apa sih perlu dah? Ibadah teh sih perlu, bekal teh. Ini paling perlu jemaah. Nenek wah milu-milu rawasing ni jemaah ni mudah tersuntik lumpuh sih. Dia tahu. Jangan kita memfitnah sesuatu yang kita tidak tahu. No kanu cerita saya jaga cerita sih. Benar kan anak bilangnya lo divaksin posyandu. Sopo kisah ketika seorang
rakyat belen dari zaman Abbasiyah dah. Menjelek-jelekkan dia punya khalifah. Memang salah khalifah no. Manusia aja aran. Ini kebijakannya dia salah. Bilang jelo yudang yur. Salah ni bodoh macam. Pun terdengar si sopo waliullah. Pun terkena orang si waliullah no. Bilang jelo ku dengar si dengyur pemerintah dah, khalifah dah. Ia no kena tanggung jawab di pa Allah. Sida pun kena tanggung jawab di pa Allah. Selapu dah berdua tanggung jawab di pa Allah. Salah ia kena ta'adilin jemaah sida Allah. Sida pun namun salah kena ta'adilin si Allah. Aku khawatir saya nak bilang jelo daripada yur ya nah. Sang nak buat jaga dosa nah wah. Isik daripada yur doang ya. Sementara dosa anda sida ngombe tak ada ampun. Sida doang yur. Tiba-tiba jemaah di akhirat presiden tahu bersih selapu daripada yur soalnya. Bersih dan ini harap pembersih nah. Nanti tak khawatiran. Jadi nak ketep coba berajah marak wadiullah nun dan dendek wah terawasing lalu salah batur. Apalagi salah pemimpin. Sang ngombe jaga susah nah wasia. Ndek dah terbeliang wat biur sida na terbeliang sida wat biur. Dendek biur makan si berono arep pegawaian gawe ar lapah kita na pada ngelor en tengah antok pada tindo masih tetap yang hidup jemaah alhamdulillah. Lanjutkan kehidupan. Tenang sebab masing-masing kita tebang jalan hidup yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti akan mati sama dengan satu penyebab. Beda-beda. Ndak ada kena sakit gigi paling sakit nah ngombe sakit tian. Iya paling sakit nah lana. Selapu dah sakit ni sakit doang raja sakit teran. Nah, jadi pun ndak ada berlebihan. Jadi masing-masing dengan sakit otak parana paling sakit saya ngadi mah sakit gigi. Si sakit gigi pun ngono. Parana diri na doang si paling menderita. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh di baitnya dalam berbagai hal termasuk tentang wabah lengan zaman awal manusia terjadi wabah itu dan Allah sudah memberikan apa bayang itu? Ini terjadi wabah yang mematikan. Maka orang-orang yang mati karena wabah itu diberi pahala syahid oleh Allah. Ini terjadi musibah tendak dengan mati si gempa syahid netebe. Ini terjadi kebakaran mati terbakar syahid tebe. Malik baine waspada antara Lombok dan Bali 8,8 lena Malik astagfirullah. Nah, pikiran. Buatnya tentu pada tendak pemati syahid tu si di jamaah. Pembilan Malik kita mati syahid. Anu layakkan sahabat di barong-arongan pun sigen mati syahid. Nak kendek sok temete ite. Lagu dendek tak berlebih-lebihan dalam masalah apalagi hal gaib maran dan sini. Penyakit itu gaib. Corona sih suang kita ni nara. Semua gaib. Tapi ada arak, gempa ni nara. Arak lagu dicetok piran juga datang. Semua ada. Dan semua ada kemungkinan. Maka marongkat si buruk aring sekali, Allah sudah menetapkan takdir pada setiap hambanya itu, ada yang sama, ada yang tidak sama. Maka mudah-mudahan jemaah, jadi itu perkuat keimanan ta, perkuat imun ta endah, pada ngelor daripada kuat-kuat, pada sehat. Mudah-mudahan itu endah dan lebih dulu jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nerima amal ibadah dan ampuni dosa dan kesalahan ta dan semoga Allah cepat mengangkat berbagai musibah dan wabah dengan daerah ta, dengan negeri ta, bahkan dengan seluruh dunia. Bisiril Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anzil ar-rahmata wan ni'mata wal barakah was sihhah was salamata alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat. Allahumma anzil ar-rahmata wan ni'mata wal barakah was sihhah
والمغفرة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.